Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Siap kerja lagi? Kerja itu yang tulus. Kayak keset biar diinjek-injek tapi tetap welcome. Welcome to the jungle. Ingat, awali hari dengan sarapan. Kalau awali hari dengan senyuman, takutnya jam 10 asam lambung udah naik. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal karya. Karya yang lahir dari hasil begadang. Tapi di mata hukum gak ada harganya. Dan gara-gara ini para legislator sampai harus turun tangan buat ngelurusin logika hukumnya. Karena kalau turun drastis harga emas. Sabar aja, kayak relate aja. Emangnya pada nabung emas. Yang ada nabung emas salah. Bisa aja saya. Jadi begini ceritanya begini. Seorang videografer asal Sumatera Utara, Amsal Christy Sitepu, tiba-tiba jadi terdakwa kasus korupsi karena membuat video profil desa di Kabupaten Karo. Gara-gara bikin video terus jadi terdakwa, kok bisa? Jadi dalam tuntutannya, jaksa menyebut Amsal melakukan markup anggaran pembuatan video profil desa yang dinilai nggak masuk akal. Dasar tuduhan markup ini didapat dari hasil analisis ahli dan auditor Inspektorat Kabupaten Karo yang menyebut kalau harga wajar untuk satu video profil desa seharusnya sebesar 24,1 juta bukan 30 juta rupiah. Auditor mempermasalahkan anggaran yang tercantum untuk konsep atau ide sebesar 2 juta rupiah yang menurut mereka seharusnya dihargai 0 rupiah. Begitu juga mikrofon atau clip on, proses cutting, editing, dan dubbing yang dianggarkan 900 sampai 1 juta rupiah yang menurut ahli dan auditor semestinya dihargai 0 rupiah. Bayangin Anda kerja profesional, mikirin konsep, mikirin ide, ngatur visual, editing berjam-jam, begadang, revisi berkali-kali. Nama filenya mulai dari revisi, ref 1, ref 2, ref oke, ref oke banget, ref yang ini udah oke beneran deh. Sampai bingung mentahannya yang mana nih. Tapi di mata jaksa nilainya 0 rupiah. Coba dipikirkan secara logika ya. Dipikirkan secara logika coba ya. Ibarat beli nasi goreng tapi cuma mau bayar nasi sama telurnya doang. Jasa ngoseng-ngosengnya nggak dihitung. Kalau gitu bikin aja sendiri. Tolong logikanya jangan terlalu diinin, apa itu namanya, adalah pokoknya ada. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR tanggal 30 Maret atau pagi tadi, Amsal cerita kalau kasus ini berawal dari penawaran pembuatan jasa video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada tahun 2020 sampai 2022. Melalui usahanya CV Pramesland, Amsal menawarkan jasa pembuatan profil dengan biaya masing-masing 30 juta rupiah per desa sebagai upayanya bertahan di tengah pandemi. Dalam prosesnya tidak semua kepala desa setuju untuk pakai jasa Amsal dengan alasan keterbatasan anggaran. Tapi akhirnya ada desa yang berminat membuat video menggunakan jasa Amsal meski awalnya mereka sempat menolak. Ya namanya juga proses jual beli, wajar kalau ada yang nolak dan ada yang mau. Penonton juga kalau ditawarin beli saham pasti ditolak. Ya. Orang nggak ngerti. Setelah penawaran diterima, Amsal kemudian langsung mengerjakan video profil sesuai kesepakatan. Catat ya, sesuai kesepakatan. Dalam proses pembuatan video yang berlangsung selama 2 tahun, terdapat beberapa kali revisi atau perbaikan sebelum hasilnya diterima dan dibayar oleh masing-masing desa. Intinya sampai proses pembuatan video selesai nggak ada masalah yang berarti. Pekerjaan selesai
pembayaran lancar, dan desa jadi punya video profile. Tapi tiba-tiba beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 19 November 2025, pihak Kejaksaan Negeri Karo memanggil Amsal sebagai saksi atas kasus korupsi perusahaan penyedia jasa lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan maupun pekerjaan Amsal saat itu. Amsal yang sebelumnya berstatus saksi langsung ditetapkan tersangka dan jadi terdakwa 1 bulan kemudian. Gara-gara hitung-hitungan yang gak jelas rujukannya itu, Amsal akhirnya dituntut 2 tahun penjara dan harus mengembalikan kerugian negara sebesar 202 juta rupiah. Kejanggalan demi kejanggalan pun mulai muncul di persidangan. Pertama, proses kalkulasi kerugian negara sebesar 202 juta rupiah yang didakwakan ternyata tidak dilakukan secara mandiri oleh lembaga pemeriksa keuangan resmi, tapi justru dilakukan oleh perwakilan Dinas Komunikasi dan Digital Kabupaten Karo. Kayak penonton yang nilai malah temennya bukan bosnya. Soalnya bosnya nggak tahu apa-apa ya kan. Kedua, kalaupun harga yang ditawarkan Amsal dirasa terlalu mahal, para kepala desa punya hak untuk menolak. Kalau nggak cocok harganya ya udah. Tapi kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue ya. Pengacara Amsal William Rajadev juga menyebut ada kejanggalan lain di dalam dakwaan. Dalam dakwaan disebutkan bahwa proposal Amsal mirip dengan proposal tindak pidana lain. Ya zaman sekarang jangankan bikin proposal, bikin story aja template-nya lihat orang lain. Mana lagunya sama semua ini ya. Tiap buka HP, kalau memang cocok, kalau memang cocok, kalau memang cocok, kalau memang cocok ya. Kalau cocok kan arisan ya. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Ya. Ini kocak. Ya. Karena tuntutan yang gak masuk akal ini, Komisi 3 DPR langsung turun tangan buat membela Amsal. Dalam rapat dengar pendapat pagi tadi, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menilai pekerjaan Amsal sebagai pelaku industri kreatif tidak memiliki standar harga baku. Jadi nggak bisa jaksa seenaknya bilang kalau harga yang tercantum di proposal merupakan harga markup. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 3 Hinca Panjaitan juga menilai penilaian harga nol terhadap pekerjaan kreatif sebagai bentuk penghinaan terhadap profesi anak muda. Dalam pembuatan video profile ada ilmu khusus yang perlu dipelajari. Ada keahlian yang harus diasah bertahun-tahun dan ada software yang harus dibeli. Jadi nggak ada yang gratis. Kecuali masakan bestie gue. Jago masak dia, masak dicari cak adal. Tapi yang penting habis masak kompor dimatiin. Apalagi kalau habis masak air, kompornya harus dimatiin. Kasihan airnya ntar ngantuk. Soalnya airnya nguap terus. Ini kocak. Komisi 3 pun menyerukan agar majelis hakim dalam perkara Amsal untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan. Selain itu DPR juga mengajukan penangguhan penahanan terhadap Amsal dengan Komisi 3 sebagai penjamin. Selain mendorong vonis bebas, DPR juga mengingatkan kalau tujuan penegakan hukum seharusnya lebih diarahkan pada pemulihan kerugian negara dibandingkan sekedar pemenuhan target pemenjaraan. Kasus ini jadi cerminan kalau penegakan hukum masih lebih sering main pukul rata daripada benar-benar lihat fakta. Kalau penanganan hukum model begini terus dipelihara, jangan heran kalau publik makin gak percaya sama proses peradilan. Kita butuh hukum yang pakai akal bukan yang asal. Mikirin ide dan konsep itu gak gampang. Makanya harganya mahal. Kita nggak bisa menghargai proses kreatif cuma dari hasil akhirnya aja. Kayak berita ini ada prosesnya. Mulai dari riset, mikirin temanya, mikirin alur ceritanya, mikirin jokesnya. Belum kalau banyak rambu-rambunya. Putar otak bos. Biar gambar bagus kameranya harus ada yang ngatur. Audionya juga harus bagus. Biar suara kita didengar.
Syukur-syukur didengar sampai Antartika. Belum diposting nanti di sosmed, diedit lagi, muka gua dikasih filter. Bukannya muka gua jadi baby face malah jadi baby shark. Banyaklah proses kreatifnya. Kalau semuanya 0 rupiah, mana jalan di program. Belum ngurusin penonton, bikinin kopinya buat begadang. Untung ada Bang Juki. Thank you Bang Juki. Selamat ya Bang udah jadi bapak. Kemarin Bang Juki dipuji sama Bang David Bayu. Katanya bajunya mirip The Beatles. Ya pokoknya yang jelas proses kreatif itu banyak elemennya. Jadi menilai ide, konsep, editing, dubbing dengan angka 0 rupiah menunjukkan kalau Anda menyepelekan proses kreatif di balik sebuah karya. Jangan sampai proses hukum yang salah sasaran malah mematikan kreativitas pekerja seni di Indonesia. Kalau sampai ide dihargai 0, kreativitas dianggap nggak ada nilai, dan kerja profesional bisa berubah jadi perkara pidana, ya jangan heran kalau nanti anak muda mikir 2 kali sebelum berkarya. Bukan karena takut gagal, tapi karena takut dijadikan tumbal. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan kita akan membahas soal penampilan timnas Indonesia di FIFA Series. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Segernya kelewatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.